Adik-adik, apa kabarnya di rumah? Oh, luar biasa tadi ya. Kakak Serpin dan kakak Umar dan kakak Meti, gimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa adik-adik. Nah adik-adik, kita semua luar biasa kabarnya dan kita harus bersyukur karena hari ini adalah hari Minggu, waktunya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita dibatasi oleh HP dan juga laptop, bahkan komputer, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Oke. Adik-adik, kalau kakak bilang Laskar Kristus, adik-adik berdiri dengan semangat. Siap? Siap. Laskar Kristus. Yes. Kita menyanyi, mari kita bersorak bagi Tuhan. Mari kita bersorak bagi Tuhan, karena Dia keselamatan kita. Mari kita menghadap hadirat-Nya dan bersyukur dengan nyanyian. Mari kita bersorak bagi Tuhan, karena Dia keselamatan kita. Mari kita menghadap hadirat-Nya dan bersyukur dengan nyanyian. Kita berdiri adik-adik. Kita masuk dalam khotbah dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, masih tetap berdiri. Yesus ialah raja di atas segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Mari kita menyanyi, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, namanya Yesus, 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 oh segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, namanya Yesus, 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 oh segala raja. Adik-adik, kakak mau tanya, ingat tidak cerita minggu lalu tentang apa? Ya, kalau kakak Serpin tahu tidak? Ingat Kakak Meti, minggu kemarin itu cerita tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram, iya kan? Iya, benar sekali kakak Serpin. Kenapa ya mereka memberontak? Mereka melawan pimpinan yang dipilih oleh Allah. Iya. Nah, adik-adik, Korah, Datan, dan Abiram telah melawan pimpinan yang dipilih oleh Tuhan.
Jadi, setiap orang yang melawan pimpinan pilihan Tuhan akan dihukum. Sebaliknya, orang yang bertobat akan diselamatkan. Adik-adik, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Banyak Perbuatan. Adik-adik, kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan bernyanyi Alkitab Mengisahkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Pagi adik-adik. Sudah siap dengar cerita? Oke, sudah siap. Duduk yang manis. Kakak akan mulai bercerita tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, perjalanan bangsa Israel menuju kota Kanaan sangatlah berat. Rintangan mereka sangat banyak. Dan kali ini mereka harus dihadang oleh Raja Arad. Mereka berperang. Ya. Tetapi kasihan sekali bangsa Israel. Bangsa Israel kalah kuat dari orang-orang Raja Arad. Dan bangsa Israel mulai memohon kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami semua berjanji. Kami berjanji bahwa kalau Tuhan membuat kami mengalahkan bangsa itu, maka kami akan mematuhi dan mengikuti semua perintah Tuhan. Wah, bangsa Israel berjanji kepada Tuhan untuk mengikuti setiap perintah Tuhan ketika Tuhan
menjawab doa mereka. Lalu akhirnya Tuhan menjawab doa bangsa Israel. Bangsa Israel menang melawan Raja Arad. Lalu adik-adik, bangsa Israel tersebut melupakan satu yang dia lupa. Ketika bangsa Israel sudah menang, satu yang dia lupakan. Dia lupa mengucap syukur sama Tuhan. Dia lupa mengucap syukur sama Tuhan. Dia sudah menang, dia sudah berjanji, dia lupa sudah janjinya. Lalu adik-adik, bangsa Israel, dia sudah diberi kemenangan oleh Tuhan. Dia sudah diberkati oleh Tuhan. Dia bersungut-sungut lagi. Ada syukur-syukurnya. Dia marah-marah. Dia marah kepada Musa. Kenapa sih Musa? Kenapa sampai kami sih harus melewati padang gurun ini? Sudah panas, capek sekali tahu kita ini. Kenapa kita harus meninggalkan Mesir? Sudah capek sekali, badanku sakit semuanya. Tidak ada makanan, tidak ada air. Lalu, masa kami makan roti mana ini? Ini kan gak enak, gak ada rasanya. Adik-adik, bangsa Israel tidak bersyukur. Siapa yang memberikan mereka makanan dan minuman? Tuhan yang memberikan. Siapa yang memberikan kemenangan? Tuhan juga yang memberikan kemenangan. Tetapi bangsa Israel tidak perlu mengucap syukur. Mereka selalu bersungut-sungut. Lalu adik-adik, Tuhan melihat mereka. Tuhan sedih. Aduh, bangsa Israel tidak mengucap syukur padaku, dia melupakanku. Lalu Tuhan menurunkan ular untuk menggigit mereka, mematuk mereka. Ular itu datang dengan sangat banyak. Dia datang, dia menggigit orang-orang Israel yang tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, yang marah-marah kepada Tuhan. Digigit. Banyak sekali bangsa Israel yang mati ketika itu. Mereka ketakutan. Aduh, bagaimana nih? Ya ampun, bagaimana kita harus pergi nih, banyak sekali ularnya. Adik-adik, kakak Susan aja satu saja ular kakak Susan lihat. Mengerikan. Apalagi kalau sampai banyak sekali. Aduh, bagaimana nih? Ayo, kita ke Musa, yuk kita ke Musa. Musa, bagaimana ini? Tolonglah kau berdoa pada Tuhan. Tolong berdoa kepada Tuhan. Kami ketakutan. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Sangat banyak sekali ular ini menghadang jalan kami. Tolong kami Tuhan, selamatkan kami. Nah adik-adik, lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Dia katakan kepada Musa, Musa, buatlah ular tedung dari tembaga. Ya, buat ular tedung dari tembaga, lalu ikatkan dia, lalu taruh itu di tiang. Nah, ular ini ditaruh di tiang. Ketika ada bangsa Israel yang digigit ular, dan dia melihat ular tedung ini yang dari tembaga ini, maka dia tetap hidup. Akhirnya Musa membuat sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia dengar-dengaran apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dibuatlah, Musa membuat ular tedung tersebut dari tembaga dan ditaruhnya di atas tiang, pada tiang ya adik-adik. Kemudian jadi ketika ada ular menggigit bangsa Israel dan dia melihat ular di tiang tersebut, dia nggak mati tapi dia hidup. Nah adik-adik, kita umat manusia perlu juga diselamatkan, bukan hanya dari ular tapi dari dosa-dosa kita. Adik-adik, Tuhan sayang sekali sama kita sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Tuhan Yesus, untuk menebus dosa-dosa kita melalui
kayu salib. Sehingga kita semua, anak-anak Tuhan, kakak Susan, dan adik-adik semua yang ada di rumah, diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Tuhan. Ih, pintar sekali, Tuhan Yesus disalib. Nah, adik-adik, kita tidak boleh melawan kata-kata Tuhan. Sama dengan bangsa Israel tadi, kita melawan, kami merasa berdosa, kami bertobat karena kami sudah melawan kata-kata Tuhan, kami sudah melanggar, kami sudah sangat berdosa. Mereka bertobat. Jadi adik-adik, ketika kita memiliki kesalahan, kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, meminta pengampunan, karena Tuhan akan selalu mengampuni kita. Dan jangan membantah atau melawan kata-kata Tuhan. Ya adik-adik ya, selalu dengarkan perintah Tuhan. Apa aja perintah Tuhan? Betul sekali. Rajin ke gereja. Apalagi? Rajin berdoa. Apalagi? Dengar-dengaran pada papa dan mamanya. Apalagi? Mengasihi sesamanya, mengasihi orang tuanya, dan tetap percaya pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang hidup bagi kita semua. Terima kasih adik-adik. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan berkati. Bacaan kita dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 6 dan 7. Lalu Tuhan menyuruh ulat-ulat terjun ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datang bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata-kata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoa kepada Tuhan supaya dijauhinya ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan untuk merespon firman yang sudah kita dengarkan, kita menyanyi "Aku Harus Segera Bertobat". Semuanya bangkit berdiri, Laskar Kristus. Yes! Aku
kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebagai tanda ucapan syukur kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Namun sebelumnya, kita mendengarkan nats persembahan dulu yang terdapat dari Mazmur pasal 51 ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Amin firman Tuhan. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Lipat yang baik-baik uangnya ya, jangan diremas-remas. Ya, sudah siap? Kita menyanyi satu pujian. Bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diberikan napas hidup. Tuhan Yesus, terima kasih juga buat firman Tuhan yang mengajarkan kami agar kami tidak boleh melawan kata-kata Tuhan. Karena jika kami melawan kata-kata Tuhan, kami dihukum dan mengakui dosa-dosa kami dan bertobat. Tuhan Yesus juga berkati papa mama yang di rumah, berkati juga teman kami yang sakit. Tuhan Yesus tolong sembuhkan mereka. Berkati juga virus corona agar mereka boleh cepat berlalu, agar kami bisa berkumpul dan juga menghadiri ibadah sekolah minggu bersama. Inilah doa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan Engkau persembahan. Sekarang kami sudah memberikan Engkau persembahan. Berkati persembahan kami, berkati persembahan yang kami sudah berikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. kita mengangkat pujian, dihapuskan dosaku. Ingat ya, Tuhan Yesus telah menghapus dosa kita dan kita telah diselamatkan. Aku dan
kiranya kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita masih memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Aku Mau Taat.